Ibu, saudara-saudara, jika kita hadir ke gereja, Tuhan menyentuh kita, Tuhan sedikit menembak kita, Tuhan sedikit menegur kita, itu harus kita syukuri karena untuk kebaikan kita. Ya. Itulah yang Tuhan kehendaki buat kita yang hidup di akhir zaman ini. Sebab kalau kita tidak mau diarahkan oleh Tuhan, kita masih terus berargumen untuk mempertahankan kebenaran yang kita anggap benar di mata Tuhan, ya, itu pertanda kita adalah orang yang keras hati dan dengan kata lain kita tidak mau bertobat. Ada dua perkara penting yang akan terjadi jika kita mengabaikan peringatan Tuhan. Ini yang ingin saya sampaikan kepada kita hari ini. Ada dua hal yang sangat tragis jika kita mengabaikan peringatan Tuhan, teguran Tuhan, atau jikalau kita tidak bersedia bertobat menuju kepada perubahan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Yang pertama adalah di dalam Matius pasal 19 ayat 20. Kita bisa saja menjadi orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, kata Tuhan Yesus. Tetapi saya baca ayat ini, banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini saudara-saudara sepertinya mengingatkan kita bahwa ketika kita sudah menjadi orang Kristen, ya, sudah sekian tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun, kita merasa aku sudah hebat karena aku sudah sekian tahun menjadi orang Kristen. Aku tidak perlu lagi diarahkan, aku tahu sendiri untuk melakukan apa yang aku anggap benar. Ya. Ini hati-hati saudara-saudara. Ya. Bukan karena lamanya kita menyandang status Kristen, kita dipandang hebat di mata Tuhan, tetapi seberapa bersedianya kita hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan melalui firman yang kita baca, yang kita dengar, yang diajarkan kepada kita. Bila tidak, status kita bisa akan menjadi orang yang terhina. Karena Paulus berkata, sampai-sampai dia catat dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Tetapi aku, kata Paulus, melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Artinya Paulus menyadari, jangan sampai ketika aku getol menjadi orang Kristen, pelayan Tuhan, memberitakan Injil, endingnya aku meninggalkan Tuhan. Saudara tahu, saya kenal dengan seorang hamba Tuhan besar di Pontianak. Dia mengembalakan gereja yang sangat besar, khusus komunitas orang Tionghoa. Gereja yang ada di Siantar. Dia punya sekolah sangat besar, sekolah cukup terkenal. Ya. Siapa tidak kenal, tapi endingnya sudah ada. Di hari tuanya dia meninggalkan Tuhan. Dia menikah lagi, lalu tinggalkan Tuhan, menjadi seorang mualaf dan berakhir tragis. Mati dengan sangat tidak berdoa. Karena itu peringatan dari Paulus mengatakan, aku melatih tubuhku, menguasainya, supaya sesudah aku menjadi orang Kristen, pelayan Tuhan, jangan sampai aku ditolak oleh Tuhan. Karena Yesus sudah berkata, banyak orang yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan. Apakah itu akan masuk surga? Kata Tuhan. Tapi orang yang melakukan kehendak dan setia sampai akhir. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai status kita sekarang sedang dalam kondisi terhilang dalam pemadaman. Karena ketika kita datang ke gereja, jangan main-main lagi. Hari ini saya mau katakan kepada kita, mari
kita lebih serius lagi dengan Tuhan. Katakan amin. Mari kita lebih serius lagi dengan Tuhan. Jangan sampai nanti kita ditolak karena kita tidak mau ketika endingnya kita tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Tuhan sangat tidak berkehendak kamu. Perkataan yang kedua adalah kita lihat dari Wahyu pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Ya, di sana mengatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihku yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki diammu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ini ayat ditujukan kepada jemaat di Efesus. Pada masa Yohanes mendapatkan wahyu ini di pulau kecil Patmos di wilayah negara Yunani dan dekat dengan Turki. Jadi kita harus kembali kepada semangat mula-mula. Katakan amin. Kepada semangat mula-mula. Sama seperti seorang dulu pacaran ya sampai menikah, kasih mula-mulanya menggebu-gebu ya. Satu hari tidak ketemu ya, seperti lagu Eli Gaus mengatakan, sedetik rasanya sehari, rasanya setahun bila tidak. Artinya betapa cinta pertama kasih mula-mula itu begitu membahana, begitu menyala terhadap pasangannya. Nah, jadi gambaran kasih mula-mula kepada pasangan ini yang juga ditulis oleh Kidung Agung Salomo sebagai gambaran bagaimana seseorang itu menyatakan rasa kecintaannya, rasa kedekatannya dengan sang kekasih jiwanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan manakala dalam perjalanan kita dengan Tuhan, sama seperti kita setelah kita menjalin kasih, waktu kita masih pacaran sampai kita menikah, kemudian setelah menahun lalu kasih sesama mendidik antara suami istri mendidik. Tidak ada lagi strumnya, tidak ada lagi rasa getarannya. Itu bahaya, saudara. Ada saudara yang sudah menikah, ya, sudah tidak ada rasa strum lagi ketika bersentuhan dengan pasangan. Itu hati-hati. Tuhan menghendaki kasih kita kepada Tuhan sama seperti kita saat kita berpacaran dengan pasangan kita, menggebu-gebu sampai akhir. Amin. Karena hidup yang ideal adalah, baik hidup keimanan kita yang ideal adalah makin hari makin indah, makin hari makin indah. Katakan amin. Saya merasakan sendiri, saudara. Saya pun tidak habis pikir saya. Kalau misalnya saya kedua bahasa Inggris, kemana sih nenek tadi? Tanya nenek. Kok tidak ada di kamar tidur? Tidak ada, tidak ada. Saya harus tanya kemana nenekku? Ya. Artinya kita selalu merasa, jika kita merasa dengan pasangan kita sudah oke, pasti kita tidak ingin kehilangan. Amin. Haleluya. Lalu jawab, mana yang kemana? Oh, ada di atas ikan kain. Nah, baru ada perasaan lega. Ya, kita begitu. Jadi kecintaan kita akan Tuhan juga begitu. Saya kalau satu hari saja saya tidak bergerak, ada sesuatu yang menakutkan buat saya. Ada sesuatu yang membuat saya was-was. Berarti saya sudah mulai mengesampingkan Tuhan. Bila manakala satu hari saja saya tidak berdoa, saya sudah mulai takut. Artinya kita tidak memproteksi diri, tidak menjaga diri. Ya. Itu bukti bahwa kita benar-benar sudah menjadikan Tuhan sebagai andalan hidup. Haleluya. Karena itu jangan sampai kasih kita kepada Tuhan memudar. Tadi Pak Cikgu kita sudah menyinggung masalah
ibadah ya. Kalau saudara mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, maka ketika ada jabira, maka ada semangat yang baru. Hadirin, amin. Untuk menyatakan gairah cinta kita kepada Tuhan. Aku mau ketemu Tuhan. Sudah muncul gairah, sukacita, rasa kerinduan, ingin menyenangkan Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan kasih mula-mula. Perhatikan saudara-saudara, jika kita sudah kehilangan kasih, kecintaan atau hamba kepada Tuhan, maka sudah barang tentu kita akan kehilangan rasa sukacita karena kita sudah menjauhi diri dari hadirat Tuhan. Dulu kita kenal sebelum listrik, kita kenal ada lampu petromak ya, ada lampu pakai apa namanya, pakai minyak tanah itu, pakai semprong, lalu ada lampu senter pakai baterai, lalu sekarang ya, pakai baterai handphone. Tapi dulunya sudah sebelum itu ada untuk menerangi ruangan, orang memakai namanya lilin atau dian ya. Di negara asalnya Yesus ini dulu untuk menerangi ruangan itu pakai kaki dia. Kaki dia itu ada 7 ya, ada 2 petinya seperti ini ya, ada 7, 1, 2, 3, 5 dikasih lilin ya. Jadi dipasang di sana dengan minyak yang terbuat dari buah zaitun untuk menerangi kegelapan di satu ruangan. Nah, kaki dia ini berbicara hadirat Tuhan. Berbicara tentang hadirat Tuhan. Jadi kalau kita sudah kehilangan sukacita, kehilangan gairah untuk beribadah kepada Tuhan, kita akan kehilangan rasa hadirat. Tidak ada lagi suasana ilahi dalam hidup kita. Yang ada adalah kerusuhan, prahara dunia yang menguasai hati, batin, dan jiwa kita. Karena hadirat Tuhan sebagai gambaran daripada kehadiran surga dalam diri kita itu sudah menjadi. Jadi kaki dia berbicara hadirat Tuhan. Waktu kita mengabaikan Tuhan, yang terjadi adalah gelap. Kaki dia kita diambil oleh Tuhan. Hidup kita menjadi gelap. Masa depan kita menjadi gelap. Perjalanan hidup kita akan menjadi gelap. Rumah tangga kita bisa menjadi gelap. Kalau kita mengabaikan Tuhan, dengan kata kasarnya, kalau kita tidak berbenah diri atau kalau kita tidak. Sudah diperingatkan, sudah diberitahu oleh Tuhan, tapi kita masih keras hati. Akhirnya lama kelamaan, Tuhan katakan percuma saja kan, cabut saja kaki dia dari hidup. Biarlah engkau berjalan dalam kegelapan. Dan kalau kita sudah berjalan dalam kegelapan dunia, pasti hidup kita tidak ada keindahan sama sekali. Ya, kalau sudah kita dikuasai oleh kegelapan dunia, maka jalan kita akan menuju sana, jauh sini, jauh sana, jauh sini. Pasti hidup kita akan menjadi kacau balau dan berantakan. Ini akibat nyatanya, saudara. Tetapi jika kita bersedia kembali kepada kasih mula-mula, percaya sinar terang Kristus akan mengajar dalam kita. Dan oleh sinar itulah kita diarahkan untuk hidup sesuai dengan perkenanan Tuhan. Dan kalau hidup kita sudah sesuai dengan perkenanan Tuhan, yakinlah hidup ini pasti indah. Amin. Hidup ini pasti indah. Ya. Karena keindahan hidup kita bukan kita yang mengerjakannya, tapi adalah Tuhan yang berkarya nyata dalam diri kita, yang mengindahkan hidup kita. Inilah yang harus kita kejar, yang harus kita usahakan hari-hari ini, ya. Karena kita sudah melihat tanda-tanda zaman. Ya. Kita berdoa agar Indonesia jangan sampai mengalami hal serupa.
seperti yang dialami oleh saudara kita di Myanmar dan Thailand. Kita berdoa agar Indonesia tetap damai, tetap tenang, tetap baik. Tetapi yang lebih penting adalah mari kita berserah diri kepada Tuhan dan dengan kita bersedia untuk melakukan apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Karena yang terakhir saya tutup Wahyu pasal 3 ayat 19, Tuhan berkata, barang siapa mengasihi, ia bertegur dan menghajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi bapak yang sayang sama anaknya, pasti kalau anaknya salah itu dimarahi, pasti ditegur. Kalau tidak bisa, mungkin bisa dicambuk sedikit. Kalau dia masih bandel, akan dihajar sekeras-kerasnya agar dia bisa mengerti bahwa bapaknya mengasihi dia untuk kebaikannya. Karena itu, jika suatu saat kita masih keras hati, tidak mengindahkan teguran Tuhan dan tidak dihajar oleh Tuhan, kita katakan, Tuhan terima kasih. Aku terima ini sebagai ganjaran daripada kekerasan. Aku percaya melalui peristiwa ini Engkau sedang berperkara denganku demi kebaikan dan demi masa depan. Kita bersikap. Dengan demikian percaya endingnya hidup kita pasti indah, amin, pasti indah, dan masalah kebutuhan kita di dunia itu, percayalah, jika kita sudah ada dalam perancangan Tuhan yang terbaik, dialah menjadi pruden kita, dialah yang menjadi jaminan hidup kita. Berkali-kali saya sampaikan di sini, kalau Tuhan sudah kita jadikan sebagai jaminan hidup kita, maka kita harus bersedia ya, melaksanakan kewajiban kita dengan kita membayar premi. Amin. Kan tidak mungkin kita klaim sebuah asuransi kalau kita gagal membayar premi. Ketaatan kita, kebersihan kita untuk hidup benar dengan cara itulah premi yang harus kita bayar. Amin. Percaya hidup kita sudah di dalam rancangan Tuhan yang terbaik. Bagian kita adalah taat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri. Haleluya.